Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 577. Tidak hanya Weimu, Tujun dan Tanwu yang menyaksikan adegan ini juga berubah drastis wajahnya. Pedang perang berwarna biru es yang dimiliki Weimu terbuat dari bahan khusus yang diambil dari bintang es biru dan ditempa menjadi harta surgawi. Bagaimana mungkin seorang pemuda dengan kekuatan Dewa Iblis bisa menahan serangan pedang dewa hanya dengan 2 jarinya? Kau, Weimu baru saja hendak membuka mulutnya, tapi Luo Xiu tidak peduli dan langsung melayangkan tinjunya. Weimu langsung panik, dia bisa memastikan bahwa orang ini mungkin adalah seorang ahli seni tubuh yang telah mencapai tingkat dewa surgawi. Jika tinju ini mengenainya, tubuh rapuhnya akan terluka parah. Dia ingin menghindar, tetapi dengan kaget Weimu menyadari bahwa gerakannya tiba-tiba melambat beberapa kali lipat. Dia hanya bisa melihat dengan mata terbuka lebar ketika tinju lawannya semakin mendekat ke wajahnya. Bam! Dengan satu tinju, kepala Weimu meledak seketika, dan tubuhnya hancur menjadi kabut darah. Luo Xiu tetap tenang, mengulurkan tangannya dan mengambil inti ilahi dari kabut darah itu, lalu dengan santai melemparkannya ke cincin penyimpanan. Pada saat itu, semua orang di platform terdiam. Apakah orang ini benar-benar hanya memiliki kekuatan Dewa Iblis? Dia bisa membunuh Weimu, yang memiliki kekuatan Dewa tingkat 6, dalam satu serangan. Tujun tahu bahwa kekuatannya lebih kuat daripada Weimu, tetapi tidak sampai pada tingkat yang konyol ini. Dia menyadari bahwa kali ini mereka telah menemui lawan yang sangat kuat, orang ini benar-benar di luar nalar. Namun, di dalam hatinya, Tujun malah tertawa dingin, bahkan menganggap orang ini sudah mati. Sebagai pendatang asing, berani-beraninya dia membunuh utusan Sekte Iblis Hitam di platform penerimaan. Dengan sifat Sekte Iblis Hitam yang terkenal tidak pernah memaafkan, mustahil mereka akan melepaskannya. Setelah membunuh Weimu, Luo Xiu tahu bahwa dia telah menciptakan permusuhan dengan kekuatan di kota es biru. Dia melepaskan niat membunuh yang tajam, menyelimuti Tujun dan Tanwu, lalu dengan dingin berkata, "Aku punya beberapa pertanyaan untuk kalian." "Teman, tanyakan saja, saya pasti akan menjawab dengan jujur," Tujun segera menjawab. "Aku tanya, siapa orang terkuat di kota es biru?" tanya Luo Xiu. "Orang terkuat tentu saja adalah penguasa kota kami, Tuan Moxie, seorang ahli yang berada di tingkat Dewa Raja." Ketika menyebut penguasa kota, Tujun menunjukkan rasa hormat yang besar. "Dewa Raja tingkat berapa?" tanya Luo Xiu lagi. Tujun mengerutkan alisnya, "Bagaimana kita, orang kecil seperti kita, bisa mengetahui tingkat kekuatan penguasa kota?" Bagi Tujun, seorang ahli di tingkat Dewa Raja berada di posisi yang terlalu tinggi. Tidak peduli berapa tingkatnya, orang seperti Luo Xiu tidak mungkin menantangnya. "Selain penguasa kotamu, apakah ada Dewa Raja lainnya?" tanya Luo Xiu sekali lagi. Setelah penguasa kota, yang terkuat adalah penguasa Sekte Iblis Hitam dan ketua persekutuan Bintang Cemerlang. Mereka berdua berada di setengah langkah menuju Dewa Raja. Tujun menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Apakah kau membunuh orang dari Sekte Iblis Hitam?" Pada saat itu, dari arah batu besar yang menjadi kota es biru, muncul kilatan cahaya yang melesat cepat menuju platform. Swoosh! Sosok itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap sudah mendarat di atas platform. Ternyata dia adalah seorang lelaki tua dengan wajah keriput, yang menatap Tujun dengan mata dingin sebelum menyapu pandangan ke semua orang. "Tuan Heishan," Tujun segera memberi salam hormat, tampaknya sangat takut pada lelaki tua ini, sambil menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menceritakan kepada orang tua itu tentang kematian Weimu. Ketika lelaki tua itu muncul, Luo Xiu langsung merasakan bahwa orang ini adalah seorang ahli tingkat penguasa. Namun, usianya yang lanjut dan api kehidupannya yang mulai redup menunjukkan bahwa sisa hidupnya tidak banyak, dan kekuatannya mulai menurun. Namun, meskipun demikian, seorang ahli tingkat penguasa tetaplah bukan lawan yang mudah dihadapi. "Kau yang membunuh Weimu, aku akan menghisap jiwamu dan menyiksamu," teriak lelaki tua bernama Heishan itu dengan penuh amarah. Weimu adalah murid yang dia latih, dan sekarang setelah dia terbunuh, kemarahannya tak terkendali. Karena usianya sudah lanjut, dia tidak punya waktu lagi untuk melatih murid baru. Membunuh Weimu berarti memotong garis keturunannya. Dia mengeluarkan sebuah benda berkilauan dari tubuhnya, berupa gong tembaga berwarna emas, namun Luo Xiu bergerak lebih cepat. Dengan segera, dia mengeluarkan tombak perang naga hitam dan menusukkannya ke arah lawannya. Pelang, tombak naga hitam bertabrakan dengan gong tembaga, menciptakan gelombang suara yang mengerikan. Suara itu membuat kepala Tujun dan yang lainnya terasa pusing, bahkan seorang wanita dengan kekuatan terlemah di antara mereka mengeluarkan darah dari hidungnya dan wajahnya menjadi pucat.
Lelaki tua Heishan merasakan kekuatan yang sangat besar melalui gong tembaganya, membuat tubuhnya gemetar dan darah di tubuhnya bergejolak. Sebelum dia sempat bereaksi, aura kematian yang menakutkan menyelimuti dirinya. Luo Xiu sudah menyatu dengan tombaknya, melancarkan serangan mematikan. Hukum kematian. Lelaki tua Heishan ketakutan. Hukum kematian tingkat tinggi sebenarnya tidak terlalu langka, tetapi orang yang telah menguasai hukum tersebut hingga ke tingkat ketiga asal muasal sangatlah berbahaya. Bahkan para penguasa tingkat biasa jarang bisa mencapai tingkat tersebut. Saat itu, lelaki tua Heishan akhirnya menyadari bahwa orang di depannya ini jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan, sehingga berani membunuh Wei Mu dengan mudah. Meskipun dia tahu sisa hidupnya sudah sedikit, dia tidak ingin mati di sini. Maka dia membakar darah esensinya dengan gila-gilaan, berusaha melarikan diri. Membakar darah esensinya akan memperpendek hidupnya yang sudah tidak banyak, tetapi meskipun demikian, dia masih merasakan ruang di sekitarnya menjadi padat dan penuh dengan hambatan. Berikan aku ruang. Teriakan Heishan tua terdengar memecah keheningan, memanfaatkan kekuatan dari pembakaran darah esensial untuk menerobos ikatan hukum ruang. Dia melarikan diri dengan gila-gilaan menuju kota es biru. Namun, dia bahkan tidak sempat melarikan diri terlalu jauh ketika cahaya tombak hitam menyerupai naga iblis menembus tubuhnya, menghentikannya di udara. Boom! Tubuh Heishan tua meledak menjadi kabut darah. Seluruh proses pertempuran berlangsung hanya dalam beberapa tarikan napas, dan seorang penguasa langit lagi terbunuh oleh Luo Xiu. Hukum ruang lapis pertama masih belum cukup, kata Luo Xiu dengan tenang. Dia tidak terlalu puas dengan pertempuran ini. Jika hukum ruangnya mencapai tingkat kedua, Heishan tua tidak akan bisa lolos, bahkan jika dia membakar darah esensialnya. Kekuatan Luo Xiu saat ini sudah jauh melampaui para penguasa langit. Heishan tua, dengan masa hidupnya yang hampir habis dan kekuatannya yang mulai menurun, bahkan tidak setara dengan penguasa langit biasa. Membunuhnya tidaklah sulit. Dia sadar bahwa tindakannya ini berarti dia telah memulai permusuhan dengan kekuatan di kota es biru, khususnya sekte iblis hitam. Tapi Luo Xiu tidak berniat mundur. Dia keluar dari alam surga misterius ke alam semesta untuk berlatih melalui pertarungan, dan pertarungan adalah bagian dari pelatihan. Platform penghubung tidak terlalu jauh dari kota es biru. Para ahli bela diri di kota itu dengan mudah merasakan fluktuasi hukum dari pertempuran ini. Pertama, Wei Mu dibunuh, dan kemudian seorang penguasa langit dari sekte iblis hitam juga terbunuh, menyebabkan seluruh sekte berguncang. Di kota es biru, seorang penguasa langit tidaklah biasa, mereka adalah kekuatan yang hanya berada di bawah tingkat Raja Dewa. Di seluruh kota es biru, jumlah penguasa langit tidak banyak. Posisi tuan kota es biru selalu di puncak, dan sudah sangat lama tidak menampakkan diri. Dia adalah satu-satunya Raja Dewa di kota itu. Setelah itu adalah 2,5 langkah Raja Dewa, yaitu pemimpin sekte iblis hitam dan ketua persekutuan bintang cemerlang. Kematian Heishan tua membuat para tetua di sekte iblis hitam menjadi gelisah. Siapapun yang bisa menjadi tetua di sekte iblis hitam adalah seorang ahli tingkat penguasa langit. Orang ini bisa dengan mudah membunuh Heishan. Paling tidak, dia adalah ahli tingkat penguasa langit yang luar biasa. Tuan sekte tidak ada di kota. Bahkan jika tuan sekte turun tangan, mungkin tidak mudah untuk membunuh orang ini. Jika dia melarikan diri dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada sekte kita, akibatnya akan sangat mengerikan. Beberapa tetua berkumpul untuk membahas situasi. Meskipun satu persatu dari mereka merasa sangat marah, mereka juga sangat berhati-hati. Tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang menghadapi seorang ahli tingkat penguasa langit. Di antara para tetua sekte iblis hitam, ada 2 atau 3 orang yang juga ahli tingkat puncak penguasa langit. Jika mereka bekerja sama, membunuh seorang ahli tingkat penguasa langit mungkin tidak terlalu sulit. Namun, mereka tetap tidak mau melawan Luo Xiu. Mereka waspada, berpikir bahwa jika orang ini berani begitu arogan, pasti dia memiliki sesuatu yang diandalkan. Di dalam sekte besar, selalu ada perhitungan dan tipu muslihat. Ketika membagikan keuntungan, mereka akan berselisih, tapi ketika harus melawan musuh yang kuat, tidak ada yang mau maju. Apakah kita hanya akan membiarkan orang ini bertindak sesuka hati? Dia telah membunuh orang-orang dari sekte iblis hitam satu demi satu, dan kita hanya duduk diam. Apa yang akan dipikirkan orang lain tentang kita? Persekutuan bintang cemerlang pasti akan menertawakan kita, kata seorang penguasa langit tingkat menengah dengan suara berat. Tuan sekte tidak ada di sini, dan kita tidak punya kepastian penuh untuk membunuh orang ini. Lebih baik menunggu sampai tuan sekte kembali, jawab seorang tetua tingkat puncak penguasa langit dengan dingin. Di atas platform, Luo Xiu bisa merasakan lebih dari 100 kekuatan kesadaran ilahi yang menjangkau dari dalam kota es biru, mencoba menyelidiki kekuatannya. Setiap kesadaran ilahi itu paling tidak berada pada tingkat dewa. Ini berarti di kota es biru, ada lebih dari 100 ahli tingkat dewa. Di dunia menengah, memiliki puluhan dewa sudah cukup kuat. Namun, di kota yang terletak di dekat formasi teleportasi ini, jumlah ahli sebanyak itu benar-benar mengejutkan.
Luo Xiu tidak memperdulikan Tu Jun dan Tan Wu, lalu terbang menuju kota es biru. Mengenai biaya masuk kota sebesar 10 juta batu kristal dewa, kedua orang itu tentu tidak berani membahasnya sama sekali. Terima kasih banyak atas pertolonganmu, kata dua wanita yang telah terbang mendekat, membungkuk dengan hormat kepada Luo Xiu. Kedua wanita itu adalah ahli tingkat dewa, salah satunya bernama Yuan Hong, sedangkan wanita yang lebih muda, bernama Yuan Jing, adalah keponakan Yuan Hong dan berada pada tingkat kekuatan dewa iblis. Tindakan rekan-rekan mereka yang tidak membantu dalam situasi berbahaya membuat mereka kecewa, tapi mereka juga tahu bahwa di dunia bela diri, yang kuat selalu dihormati. Kekuatan mereka mungkin masih cukup di dunia menengah, tapi di alam semesta ini, mereka tidak berarti apa-apa. Mereka memberanikan diri untuk mengikuti Luo Xiu, berharap bisa bergabung dengannya. Ini hanya bantuan kecil, tidak perlu terlalu dipikirkan. Luo Xiu berbicara dengan dingin. Jika kalian mengikuti saran saya, sebaiknya kalian kembali dari mana kalian berasal. Mungkin, setelah kekuatan kalian cukup kuat, kalian bisa datang lagi ke alam semesta untuk berlatih. Luo Xiu dengan jelas memahami niat mereka. Namun dia tidak berniat menerima mereka. Mendengar kata-kata Luo Xiu, kedua wanita itu tampak sedih. Luo Xiu tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus terbang menuju kota es biru. Apakah mereka akan mengikuti sarannya atau tidak? Itu terserah mereka. Jinger, apa yang dikatakan dermawan itu benar. Kekuatan kita terlalu lemah. Jika kita laki-laki, itu mungkin tidak akan terlalu buruk. Tapi sayangnya, kita perempuan. Bagi banyak ahli yang berlatih seni sihir, kita bisa ditangkap kapan saja untuk dijadikan bahan latihan, dan nasib kita akan sangat tragis. Yuan Hong menghela napas. Daripada mengambil risiko besar untuk mengejar impian, bersambung.